Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Putri Rahmawati dari kelas 1E dengan NIM akhir 175. Di sini kita akan mempraktekkan bagaimana sih fotosintesis pada daun yang terkena paparan sinar matahari dan yang tidak terkena sinar matahari. Berikut ini penjelasannya. Pertama-tama, siapkan mangkok plastik 2, air, dan 2 daun. Masukkan air ke dalam mangkok plastik, lalu masukkan juga daun yang sudah disiapkan tadi. Daun yang dimasukkan harus ditenggelamkan. Berilah air lagi jika masih terasa kurang. Bawalah mangkok plastik tadi yang sudah diisi oleh air dan daun ke dua bagian, yaitu yang pertama ditaruh di bawah sinar matahari, dan yang kedua ditaruh di bagian yang tidak terkena sinar matahari. Lalu diamkan selama 5-6 jam. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa proses fotosintesis pada daun bertujuan untuk memproduksi makanan bagi tumbuhan dan menghasilkan oksigen. Dalam proses ini, daun menggunakan klorofil untuk menangkap cahaya matahari yang mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa berfungsi sebagai sumber energi dan bahan baku untuk pertumbuhan, sedangkan oksigen dilepaskan ke atmosfer mendukung kehidupan makhluk hidup lainnya. Fotosintesis juga berperan dalam membersihkan udara dengan mengurangi kadar karbon dioksida. Bisa dilihat pada perbedaan fotosintesis pada daun yang diletakkan di bawah paparan sinar matahari dan yang tidak terletak pada cahaya sangat signifikan. Daun di bawah sinar matahari melakukan fotosintesis secara efektif, menghasilkan glukosa dan oksigen, serta memiliki warna daun yang lebih gelap karena tingginya konsentrasi amilum. Daun tanpa cahaya tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga tidak memproduksi amilum dan tampak lebih terang. Meskipun masih mengandung klorofil, tanpa cahaya, proses fotosintesis tidak dapat berlangsung. Perbandingan fotosintesis pada daun yang terpapar sinar matahari dan yang tidak terpapar menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam efisiensi dan hasilnya. Yang pertama, proses fotosintesis. Daun yang terkena sinar matahari berlangsung optimal, menghasilkan glukosa dan oksigen. Daun yang tidak terkena sinar matahari tidak berlangsung dan tidak menghasilkan amilum. Yang kedua, yaitu warna daun. Yang terkena sinar matahari lebih gelap karena akumulasi amilum. Daun yang tidak terkena paparan sinar matahari lebih terang karena tidak ada amilum yang terbentuk. Yang ketiga, yaitu klorofil daun. Daun yang terkena sinar matahari memanfaatkan klorofil secara efektif. Daun yang tidak terkena sinar matahari, klorofil ada tetapi tidak dapat berfungsi tanpa cahaya. Yang keempat, yaitu produksi oksigen tinggi. Daun yang terkena sinar matahari terlihat dari banyaknya gelembung oksigen. Cahaya matahari adalah faktor kunci dalam fotosintesis, dan tanpa cahaya, proses ini tidak dapat terjadi meskipun klorofil tetap ada. Nah, sudah jelaskan bahwa dari fotosintesis terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Dari saya sudah cukup. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.